Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Snegama, selamat datang di Pasca Talk. Aku Silvi selaku host dan kali ini aku sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa dengan antusiasnya dalam menempuh pendidikan. Langsung saja kita sapa Kak Reski Amalia. Halo Kak Reski. Halo. Nah, Kak Reski ini merupakan penerima beasiswa PMDSU dari Kemendikbudristek ya Kak ya. Dan juga saat ini Kak Reski ini menjabat sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan dari Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Ini aku manggilnya Kak Kiki aja ya? Boleh Kak Kiki, oke. Sebelumnya apa kabar Kak Kiki? Alhamdulillah luar biasa baik. Oke, makasih ya Kak udah meluangkan waktunya nih untuk hadir di program Diop Pasca Talk dari HMP UGM. Mungkin bisa kenalan dulu nih namanya, terus sekarang di prodi apa, semester berapa? Oke, terima kasih ya sebelumnya karena sudah diundang di sini juga. Suatu kebanggaan nih gitu. Dari banyaknya teman HMP gitu, tiba-tiba aku dipanggil gitu. Kalau ya perkenalkan, mungkin udah tahu juga nama saya Reski Amalia, bisa dipanggil Kiki. Sekarang mahasiswa semester 3 di S3 Prodi Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Oke. Sekarang lagi semester berapa nih berarti Kak? Semester 3 sekarang. Oh, semester 3. Nah, nih sobat, tadi kan aku di awal udah sempat nge-spill nih bahwa Kak Kiki ini sebagai wardi dari PMDSU. Nah, mungkin Kak Kiki bisa dijelaskan dulu nih ke sobat Snegama apa sih program PMDSU itu gitu. Ya, program PMDSU ini atau kepanjangannya Program Magister Menuju Doktoral untuk mahasiswa unggul gitu. Nah, beasiswa PMDSU ini adalah beasiswa yang memang diadakan untuk meningkatkan jumlah atau angka doktor di Indonesia yang kita misalnya dibandingkan dari misalnya yang S1 sama S3 itu masih sangat jauh rentangnya, sehingga memang ini adalah program pemerintah gitu. Terus kalau untuk PMDSU sendiri ini karena program pemerintah dan kita butuhnya cepat gitu. Jadi ini tuh dalam bentuk akselerasi sehingga dalam menempuh magister dan doktor itu dalam waktu 4 tahun. Yang normalnya kalau misalnya S2 itu 2 tahun dan normal untuk S3 yaitu 5 tahun. Nah, itu diringkas menjadi 4 tahun. Oke. Jadi sebenarnya output dari PMDSU ini untuk mencetak dokter muda seperti itu ya Kak. Nah, tapi sebelum kita beranjak lebih jauh nih seputar PMDSU, aku mau kepoin dulu nih Kak Kiki ini dari S1 sampai ke lanjut ini rentangnya berapa lama? Terus kenapa sih jadi pengen lanjut gitu? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau masalah kenapa pengen lanjut itu sebenarnya karena ya mungkin dulu ambis ya, dan maksudnya sebenarnya keambisannya itu lebih kepada ternyata kok orang keren ya. Ya kebetulan dulu pas S1 ikut banyak kegiatan. Akhirnya lingkup pertemanannya yang ya Masya Allah gitu, ngeliat teman lomba kemana apa segala macem gitu. Nah, sampai saatnya pas penelitian tugas akhir itu dulu kan aku cuma tahu LPDP ya sama beasiswa unggulan gitu. PMDSU itu aku nggak tahu sampai di saat aku tugas akhir teman atau kakak tingkat di lab itu ada 2 orang yang PMDSU. Itu akhirnya aku tahu PMDSU ada ya beasiswa S2 S3 gitu. Nah, pada saat itu aku melihat kakak tingkat ini wah keren banget sumpah gitu, masih muda, cantik gitu. Udah S3 aja gitu. Akhirnya banyak persiapan di awal situ dan akhirnya ikut seleksi beasiswa PMDSU. Nah, tapi jauh sebelumnya memang pas waktu kecil itu memang mamiku selalu kebetulan di tetanggaku ada seorang dosen. Nah, saya juga orang daerah gitu. Jadi ketika misalnya ada di tempatku atau di kampungku itu sudah wah banget gitu. Sampai pas aku kecil mamiku selalu bilang, "Nanti kalau gede nanti jadi guru ya gitu." Tapi gurunya mahasiswa namanya dosen gitu. Akhirnya memang pada saat masih TK, SD, SMP, SMA itu ikut banyak kegiatan. Akhirnya terbiasa dengan lingkungan seperti itu dan sampai ke PMDSU gitu. Awalnya juga saya nggak pernah bercita-cita buat S3 gitu. Yang aku tahu kalau lulus S1 mau lanjut S2. Nah, tiba-tiba bablas ke S3. Iya.
Nah, tadi kan Kak Kiki cerita nih sebenarnya dari kecil emang udah kayak di ini nih sama orang tuanya. Ya. Kamu nanti gedenya jadi guru gitu-gitu. Terus kan sampai akhirnya ngelihat kakak tingkatnya, ih keren banget nih PMDSU. Nah, berarti persiapannya sebenarnya udah dari semester 1 itu udah mulai persiapan administrasi segala macam apa gimana tuh Kak? Kalau semester 1 enggak, itu masih tugas akhir. Jadi bener-bener tuh cuma lihat dulu, cari di apa di website gitu, lihat oh PMDSU seperti ini. Sampai akhirnya sebelum lulus sesudah sidang itu sebelum wisuda itu pembukaan nih gitu, pembukaan PMDSU. Akhirnya berkas-berkas yang ini tuh minta dari cutting. Wah, gimana nih Kak? Gini. Akhirnya lolos dan alhamdulillah setelah wisuda 2 bulan jadi lanjut kuliah lagi. Jadi jedanya cuma 2 bulan. 2 bulan. Nah, ngomong-ngomong soal gimana untuk mendapatkan PMDSU ini, mungkin juga sobat Sinigama di sini kan bertanya-tanya kok bisa gitu ya. Baru lulus S1, fresh graduate banget, terus langsung lanjut ke S2 dan nyambi ke S3. Nah, syaratnya gimana aja sih Kak? Mungkin dari ada esainya Kak, atau gimana sih persiapannya? Kalau untuk PMDSU sendiri itu sebenarnya seleksinya ada beberapa ya. Tapi seleksinya itu ada seleksi promotor, ada seleksi di universitas gitu, dan ada di seleksi diktinya sendiri gitu. Nah, ketiganya ini adalah seleksi yang bersamaan. Jadi kita harus memastikan bahwa kita lulus promotor, lulus universitas dan lulus di diktinya gitu. Nah, kalau secara persyaratan itu pada dasarnya sama, misalnya kayak LPDP gitu, itu kurang lebih sama. Tetapi karena administrasi ya, misalnya ijazah, surat keterangan sehat, terus segala macamnya seperti itu administrasi. Tapi mungkin yang jadi pembeda juga di promotor gitu, karena kalau kita setelah masuk situ itu udah harus promotornya. Nah, itu promotornya tuh harus sesuai dengan skopnya kita gitu. Jadi kita misalnya mau apa promotor, atau misalnya memang contoh misalnya saya fisiologi, jadi saya harus mencari promotor di fisiologi, meskipun sebenarnya ada beberapa yang lintas gitu, tapi ya itu konsekuen ya, maksudnya diterima secara lintas itu pasti sudah melalui seleksi yang ketat. Banget pastinya. Seleksi di promotor juga beda gitu. Jadi di promotor itu seleksinya tergantung. Kalau aku pribadi itu ada seleksi sertifikat, terus ada wawancara, ada wawancara dalam bahasa Inggris gitu, dan beliau juga menanyakan materi kuliah dan skill yang sudah kupunya itu apa gitu. Ya, dan ada juga promotor yang mungkin bisa berbeda gitu. Dan ini tuh seleksinya privasi, sangat rahasia gitu. Jadi kita nggak tahu kompetitor kita siapa gitu. Nah, itu kita tahu kalau misalnya kita lolos, kita dikasih akun promotor ya, itu. Jadi pas sudah lulus itu kan kita ada administrasi lagi. Nah, biasanya kita tuh sudah di ya udah kalian ngupload sendiri, udah. Jadi kita dikasih akun baru kelihatan tuh. Dan pas aku daftar di promotor dikasih akun, aku baru tahu kalau ternyata kompetitorku 18 orang. Dan 4 diantaranya orang yang aku kenal. Iya, dan sama sekali aku nggak tahu, dia juga nggak bilang kalau daftar di tempat yang sama. Privacy itu ya kan. Privacy itu. Nah, tadi kan dari tahap administrasi terus sampai seleksi sampai akhirnya dinyatakan sebagai awardee ini, rentang waktunya berapa lama tuh Kak? Sebenarnya PMDSU itu termasuk beasiswa yang lebih lama pengumumannya daripada PDP berarti ya? Aku inget di zamanku PMDSU tuh buka 2 tahun sekali. Nah, terus di zamanku itu tuh kalau nggak salah PMDSU duluan ya pembukaan dibanding BPI sama LPDP, tapi pengumuman mereka lebih dulu. Karena kita lebih ribet. Jadi kalau rentangnya aku inget tuh bulan 5 ke Agustus ya, 3 bulan. Ya, itu 3 bulan mulai apply-nya ya, gitu. Tapi untuk seleksinya itu 3 bulan. Sampai yang benar-benar, karena aku ingat 2 hari sebelum masuk kuliah perdana, itu PMDSU baru keluar. Jadi ya kayak gitu. Jadi kita dulu tuh kayak bisa dibilang sistem judi gitu loh. Soalnya kita nggak tahu ini kita lulus atau enggak, tapi kita udah apply ke ininya, dan beberapa orang juga sudah bayar sendiri, dan kita nggak tahu ketika misalnya kita lolos, akhirnya banyak teman-teman yang akhirnya lanjut kuliah akibat karena terjebak di situ. PMDSU itu. Nah, tapi aku masih bertanya tadi Kak, ini kan proses pendaftaran PMDSU itu kan sebelum Kak Kiki dinyatakan lolos kuliah juga, atau yang butuh LO kan biasanya kalau beasiswa kan ada LOE gitu. Apa gimana tuh Kak?
Kalau di PMDS itu kemarin kebetulan di UGM itu udah ada ininya sendiri, udah ada jalurnya sendiri. Ada jalur khusus. Jadi kalau misalnya kita daftar di UGM-nya itu kita udah pilih ini daftar PMDSU dan kebetulan di situ kan itu mereka terkait ya, jadi tahu gitu. Jadi sudah sebenarnya udah nggak yang seribet itu. Okay. Yang nanti susah kalau misalnya kita udah ikut kuliah ternyata belum keluar juga. Okay. Tapi biasanya sebelumnya udah keluar tapi mepet gitu. Karena yang tahun ini juga kan penerimaan nih, dan itu ini ada kalau nggak salah beberapa hari sebelum uji kuliah perdana baru. Oke. Nah, untuk PMDSU sendiri ini mungkin boleh di-spill lah Kak, benefitnya apa aja sih yang didapat dan berapa lama itu? Oh, benefit apa dulu gitu? Ini udah mencakup apa aja nih pembiayaannya? Gitu. Pembiayaan ya. Kalau di PMDSU itu pembiayaan living cost ada, terus sama penelitian. Oh, living cost sama penelitian. Tapi udah include semua biaya ini juga kan, kuliah dari biaya kuliah sampai sudah langsung dibayarkan. Nah, setahu aku kalau di LPDP itu kan 18 bulan ya Kak itu. Nah, kalau di PMDSU itu berapa lama? Sama. Kalau di PMDSU 4 tahun, berarti 4 tahun. Ya, okay. 4 tahun. Tapi kalau misalnya di beberapa tempat ya, misalnya ada teman-teman yang mungkin ada suatu hal akhirnya lebih dari 4 tahun gitu. Nah, itu biasanya dikasih waktu 1 semester, tapi itu udah bayar sendiri gitu. 1 semester, itu pun karena atas alasan tertentu gitu. Jadi walaupun dia udah punya alasan yang ibaratnya logis gitu, tetap mereka bayar sendiri. Udah nggak bisa emang cuma 4 tahun bayar gitu sendiri, ya. emang 4 tahun. Soalnya kita kan memang kalau kalau misalnya kan kalau PMDSU itu pembandingnya pasti LPDP ya. Nah, itu tuh kalau itu 2 hal yang memang sangat berbeda gitu. Betul. Karena misalnya kalau di PMDSU emang goalsnya adalah doktor gitu. Jadi bagaimana kita tuh ditempa untuk yang penulisannya seperti apa. Pokoknya bodo amat, pokoknya kamu jurnal kamu udah selesai gitu. Ya, kesejahteraan kamu bodo amat, kamu mau stres mau apa terserah. Saya tidak peduli gitu. Iya, tapi ya maksudnya rata-rata teman-teman yang masuk kan juga memang teman-teman yang ya sudah tahu lah resiko yang akan diambil seperti apa. Jadi ya meskipun stres ya mau gimana, tetap enjoy aja. Nah, ini kan Kak Kiki udah wisuda ya dari semester 2 ini kan berapa lama nih? 1 tahun setengah apa? Kalau untuk S2-nya di UGM itu sebenarnya dia nggak dikasih gelar gitu, nggak dikasih gelar. Dan khusus untuk Universitas Gadjah Mada itu memang dia ditiadakan S2-nya, jadi percobaan. Tapi itu tetap ada otonomnya, maksudnya kayak dikasih kebijakan khusus gitu. Nah, khusus di kedokteran hewan itu kita tesisan. Nah, sayangnya karena keputusan awalnya itu tidak ada, jadi kita nggak gitu. Nggak ada wisuda meskipun kita sudah sampai sidang tesis karena aku kemarin proposal hasil sidang tesis sampai sidang tesis aku juga. Tapi kan udah bisa disebut lulus dari S2. Udah, alhamdulillah. Nah, udah naik kelas. Kita bilangnya naik kelas soalnya. Nah, ini kan PMDSU ini susah banget nyebutnya. PMDSU ini kan sistemnya fast track ya, percepatan. Nah, itu gimana sih Kak sistem percepatannya ini? Apakah dari SKS-nya Kak yang dipercepat atau durasi kuliahnya Kak yang lebih dipercepat apa gimana Kak? Durasi kuliah. Karena SKS sama. Kita masuknya reguler. Ya. Kita masuknya reguler, jadi dengan SKS yang sama, dengan S2 kita harus selesai lebih cepat. Ya. Tapi waktu kuliahnya sama yang anak-anak yang biasa. Waktu kuliah sama. Kalau di aku ya, kurang tahu sama teman-teman yang lain, tapi kayaknya almost seperti itu. Waktu kuliahnya sama, SKS-nya sama. Terus yang membedakan dengan anak-anak biasa ini apanya nih? Waktu. Cuma waktu. Karena kita memang udah di-push. Jadi di SKS yang sama kita harus berlari gitu. Jadi misalnya teman-teman ya udah ntar dulu, kita nggak bisa, kita dibatasi sama waktu gitu. Jadi aku inget banget aku dulu bikin tesis 1 tahun gitu, maksudnya Kak 1 tahun, dan itu bisa dibilang singkat sih karena itu pengumuman dari FKH sendiri fakultas itu kita diharuskan diinfokan di bulan 4 kita harus ujiannya.
kita kan nggak tahu, nggak ada persiapan. Iya. Jadi proposal di bulan 5 dan kita harus memastikan bahwa sebelum masuk semester, sebelum September kita udah harus selesai. Jadi kayak 3 bulan tuh ngerjain tesis. Aku dengernya kayak Dan itu 3 bulan udah penelitian. kayak dan- bener-bener dipus banget Kak, gila. Aku pernah 3 hari tuh nggak tidur gara-gara cuman nyelesain tesis itu gitu. Dan itu maksudnya udah hasilnya doang. Dan kebetulan karena kita anak PMDSU, jadi untuk persuratan alhamdulillah dipercepat, gitu, dipermudah karena- lah. dipermudah karena memang waktu gitu. Kita mainannya waktu. Kalau misalnya nggak digituin, susah. Susah. Nah, tadi kan beberapa kali Kak Kiki juga bilang dipus gitu. Nah, dari Kak Kiki sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak tertekan atau stres nih? Tentu saja. Oke, gimana nih Kak? Gimana tuh? Ya, kalau masalah tertekan, stres itu pasti ada ya. Karena apalagi misalnya ya itu juga salah satu struggle yang ku bilang sebelumnya, karena kita pernah cerita sebelumnya ya. Karena di usia yang masih muda, kita harus dituntut untuk menjadi seorang dokter. Oke. Jadi yang orang tahu dokter itu sudah wah gitu. Nah, kita terbebani dengan hal-hal tersebut, Ekspektasi ekspektasi orang-orang. orang yang tinggi, sementara kita masih mau bermain, kita masih mau Hangat bareng hahaha, teman-teman. hahaha. Ternyata kita nggak punya waktu yang sebanyak itu karena adanya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya dibilang iya gitu, nangis iya, Bener-bener. kayak maksudnya tapi mau gimana lagi. Tapi kalau misalnya aku pribadi ya, kalau lagi capek tidur ya nangis itu udah hal yang pasti gitu. Aku kalau capek nangis banget. Iya. Udah nangis Biasa tidur setelah itu udah berdoa itu aja. Kalau healing itu tambahan, karena menurutku healing tuh bukan hal yang kita bisa sembuh, enggak. Bener. Soalnya healing tuh sebenarnya kita healing tuh capek. Healing tuh kan beda-beda juga ya tiap orang. Iya. Ada yang healing tidur pun bisa jadi kalau healing aku healingku sebenarnya. tidur gitu. Sama sih Kak. Kalau jalan aku pribadi nggak nyebutnya healing gitu, karena even misalnya kita healing kemana, kalau misalnya kita belum selesai nih sama diri kita itu nggak bisa gitu. Bener Jadi kalau aku pribadi ya udah nangis, tidur, udah berdoa. Tapi maksudnya karena aku tahu di awal konsekuensiku seperti apa, jadi ketika lagi jatuh gitu, aku menyadarkan diri, oh iya ini yang aku mau dari dulu. Aku yang minta sama Allah gitu. Aku ingat banget sebelum pengumuman aku memohon sujud, nangis, berdoa, ya Allah luluskan hamba gitu. Tiba-tiba aku udah lulus, banyak orang yang mau, loh kok Masa seperti aku- itu, masa iya. aku kayak gini Iya, gitu. betul, Aku udah di sini gitu. Nggak mungkin Allah memberi takdir ini kalau aku nggak bisa jalanin. Betul gitu. banget. Nah, terus kan intinya tuh kita harus berdamai sama diri kita sendiri, Yeah. karena Kaki kan udah tahu nih dari awal Yeah. konsekuensinya bakalan stres, bakalan dipus banget. Nah, tapi pernah nggak sih Kak kepikiran kayak, aduh apa aku nyerah aja ya, apa udahan aja ya? Oh, Pernah enggak. nggak sampai di titik Enggak. gitu? Nggak Nggak pernah ya, pernah. cuma Nggak pernah. stres gitu doang. Capek doang. Capek Karena doang. maksudnya kalau misalnya di tempatku sendiri, bisa dibilang aku kerja sendiri Mbak. Aku penelitian sendiri, dan maksudnya ngurus apa-apa sendiri. Jadi kayak nggak ada yang ini, event sebenarnya banyak teman-teman, tapi aku tahu teman-teman juga punya kesibukan masing-masing gitu. Dan maksudnya ya makanya aku ngurus apa-apa sendiri, apa segalanya. Dan capeknya tuh cuma ya capek badan. Kadang juga kalau stres karena kenapa sih kita harus cepet-cepet gitu. Kita nggak bisa istirahat gitu ya. Gitu cuma ke situ doang. Tapi kalau untuk yang sampai kayak udah aku nyerah, nggak pernah. Nggak pernah sampai ke sana. Nah, sekarang kan hitungannya Kak Kiki ini memasuki yang S3-nya. Nah, Ya. itu pasti kesibukannya makin-makin nggak sih Kak? Ya. Mungkin bisa diceritain ini sekarang ini fokusnya apa aja sih sekarang ini? Kalau sekarang lagi fokus penelitian lanjutan sama nulis hasil penelitian gitu. Kalau untuk sekarang sama beberapa dikasih bimbingan anak S1 juga. Jadi ngurusin itu. Sama paling kalau ada kegiatan fakultas atau kegiatan departemen itu selalu dilibatkan. Wow, keren Hal-hal yang banget seperti sih. itu aja. Tapi aku kok kayak nggak kebayang sih kan aku aja yang S2 gitu kayak kadang tuh aduh kok ujiannya bareng banget Ya. gitu. Nah, apalagi kan Kak Kiki ini kan juga di himpunan nih. Terus Ya. gimana nih Kak, kok masih kepikiran mau berorganisasi padahal sesibuk itu gitu loh Kak? Mungkin karena yang seperti aku bilang dari dulu gitu. Aku kan maksudnya ikut organisasi ya dari SD, SMP, SMA aku ketua OSIS gitu. Terus S1 aku koordinator majelis permusyawaratan mahasiswa Maperwa gitu. Jadi kayak untuk hal seperti ini tuh udah biasa. Udah biasa. Dan maksudnya karena sudah sering kayak jadi aku nggak ikut, nggak asik, aku harus ikut gitu. Betul. Relate Relate sih, soalnya Kak. maksudnya aku sih selalu bilang sama
dulu ya mungkin waktu masih maba gitu kan, biasanya ada kakak tingkat tuh yang kayak wah harus gini gitu kan, apa segala macam. Tapi menurutku kayak gini, bisa dibilangnya aku orang yang ambis juga, bohong kalau aku bilang enggak. Betul, gitu. betul. Menurutku kalau apalagi aku juga S1 juga dapat beasiswa. Oh, udah dari S1 ya emang. Jadi menurutku akademik itu adalah tanggung jawabku terhadap orang tua dan pemberi beasiswa. Betul banget, Kak. Tapi kalau organisasi atau hal luar atau ekstrakurikuler itu untuk aku, dan itu aku harus bertanggung jawab atas diriku sendiri. Makanya kemarin pas S1 alhamdulillah ya bisa jadi mapres, bisa jadi maperwa juga. Jadi pas kemarin itu ya jadi kalau ada yang orang, ya aku pribadi ya sebenarnya kalau ada orang yang beralasan ke aku dengan hal-hal atau alasan yang mungkin menurutku kurang masuk akal, aku bisa bilang, aku bisa langsung yang kayak loh kok gitu gitu. Soalnya aku pernah ada di fase itu gitu. Ya gimana caranya aku bisa jadi mahasiswa berprestasi di tempatku, tapi ternyata aku juga menduduki tahta tertinggi di mahasiswa saat itu. Keren banget sih. Iya, jadi kayak akhirnya mungkin itu akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu. Soalnya dulu tuh aku inget banget ya, maksudnya mungkin juga agak ini ya, kalau misalnya penyambutan maba gitu, ya biasanya kan yang perwakilan mahasiswa dan perwakilan organisasi mahasiswa itu akan menyambut mahasiswa baru gitu. Nah aku inget tuh akan berbicara di satu tempat, satu orang yang sama di tempat yang sama dengan dua hal yang berbeda. Itu dan akhirnya ini mungkin sebenarnya aku kemarin pernah berpikir apa nggak usah ikut organisasi lagi ya atau komunitas lagi, nggak usah lah gitu. Iya betul. Aku kan kemarin kayak aku harus ngambis kayaknya nih gitu. Tapi ternyata bingung juga, maksudnya nggak ada healingnya gitu, maksudnya ketemu dengan orang yang lain dengan pengalaman yang lain. Karena misalnya kalau aku di lab aja itu ya aku ketemu gitu-gitu orang aja gitu. Penelitian, misalnya aku lagi pusing penelitian nih, ketemu sama orang labku, ketemu sama orang fakultasku, ya gitu. Pembahasannya nggak jauh. Sama aja. Kalau misalnya aku ketemu sama misalnya Mbak gitu, aku bisa even misalnya aku lagi pusing tentang penelitian nih, aku mendengarkan hal yang baru. Jadi meskipun Mbak misalnya penelitiannya itu kan berat juga ya penelitiannya, tapi aku nggak tahu penelitian Mbak, aku nggak tahu apanya gitu. Jadi kayak oh ya ini baru gitu, ketemu yang lain juga kayak gitu. Berarti organisasi ini sebenarnya sebagai healing ya buat Mbak Aku healing. Makanya aku hal yang baru. kan kalau ditanya di awal aku selalu bilang ngapain ikut himpunan, buang-buang waktu. Gitu karena kayak dah aku capek di sana, aku kayaknya butuh ini deh, butuh insight baru dari yang lain. Siapa tahu takutnya nanti apa aku cuma lebay gitu, capek gitu, ternyata ada orang yang lain yang lebih yang lebih hektik, yang lebih struggle gitu. Paling tidak itu bisa jadi bahan refleksi diri gitu. Nah, aku masih kepo nih Kak sama gimana akademiknya Kak Kiki. Ini kan baru masuk di S3, pasti udah banyak ketemu teman sekelas yang sudah berpengalaman kan pasti tentunya. Gimana nih Kak? Apakah ada perasaan kayak mengecilkan hati apa gimana? Enggak, alhamdulillahnya. Karena ya mungkin alhamdulillah aku ketemu sama orang-orang yang penyayang, masya Allah baik sama aku, yang mengayomi gitu. lah. Apalagi misalnya aku mahasiswa terkecil ya, termuda di situ. Jadi disandingkan sama beliau-beliau yang sudah dosen, sudah bekerja, sudah ada di instansi gitu kan. Jadi aku akhirnya kayak oh ya dek gitu. Dan kalaupun masalah misalnya minder atau apa itu enggak, karena justru belajar hal yang baru nggak sih? Belajar hal yang baru dan bisa sebenarnya berbagi gitu. Betul banget. Mungkin karena mindsetnya di teman-teman S2 atau S3 saya kemarin, oh ya kita sudah kolega gitu, bukan lagi kamu lebih muda, bukan lagi saya lebih tua gitu, itu enggak. Karena bahkan misalnya contoh dari kalangan promotorku ya, yang beliau adalah seorang profesor. Beliau tuh cuma bilang, kamu itu bukan mahasiswaku, bukan anak bimbinganku, dan saya bukan pembimbingmu. Kamu sama aku adalah sparring partner. Jadi apa yang aku tahu akan kubagi, begitupun sebaliknya. Jadi makanya kalau misalnya ketemu sama teman-teman itu udah kayak kolega. Ya, kolega dan tempat kita berbagi. Bukan lagi kayak aneh satu yang kayak kamu ku bimbing ya. Kamu ngelakuin A, aku nggak ada senioritas lah intinya Kak. Alhamdulillah seperti itu. Nah, terakhir nih Kak, mungkin bisa spill nih ke Sobat Sinegama tips. Mungkin setelah mendengar cerita dari Kak Kiki yang sangat luar biasa ini, jadi kepikiran nih, mungkin bisa nih nyambi S2, S3. Nah, mungkin ada tips-tips buat Sobat Sinegama yang juga tertarik untuk mendaftar di PMDSU gitu.
Kalau aku pribadi ya, kalau misalnya ada peluangnya, gas aja. ya. Karena kita nggak tahu, pengalaman Betul. itu nggak datang 2 kali. Betul Even datang banget. kedua kali udah beda. Kalau misalnya kita udah dapet, misalnya kita tahu porsi diri kita ya, Betul. merasa kita udah bisa, ada peluangnya, Gas aja jangan terus. nggak ambil, Jangan. gitu. Jangan Karena takut gagal Jangan intinya. takut gagal, Betul karena ya aku kan sering gagal gitu. Siapa sih yang nggak pernah gagal ya? Gitu ya? Aku pun Jadi pernah jangan takut menangis, coba lah. meringkuk, mengurung diri berminggu-minggu, dan itu sudah hal yang Udah wajar. biasa dilewati Ya, gitu. dan wajar. Terus juga mungkin tips lainnya, persiapannya sejak kapan atau apa sih yang bisa dicicil-cicil gitu, ada nggak Kak? Kalau untuk PMDSU sendiri, Mm-mm. ya kalau persiapan apa namanya, ya kalau aku kemarin tuh persiapan berkas Mm-mm. itu hal mutlak ya. Oke. Even sebenarnya kita udah persiapan diri, tapi ini sama mental. Mental, betul. Kita harus siap gitu. Kenapa aku bilang kalau mental kita, bahkan ini tuh pesannya pembimbing 1 dan 2 aku pas S1 Mm-mm. gitu, kayak gini. Kiki, kamu mau daftar PMDSU ya? Ya Prof gitu. Ada tanya gini, pesanku cuma satu, kamu harus apa namanya tahu posisi kamu di mana gitu. Kenapa? Karena kita masih terlalu muda untuk menjadi dokter gitu. Kita mentalnya masih kecil, emosi masih belum Masih stabil. labil, betul. Nah itu bisa saja entah aku menjadi jumawa, Oke. sombong Karena karena merasa wah nih, Wah, aku wah nih, atau aku justru bisa jatuh Down. karena nggak bisa beradaptasi dengan Betul. itu. Jadi makanya kayak persiapkan mental kamu dengan Mental. baik. Kamu lihat kakak-kakak kamu di lab seperti apa gitu. Dan ingat, meskipun kamu nantinya jadi dokter, even dengan gelar seperti itu, tapi ingat kamu masih muda. Jadi tetap jangan pernah melangkai orang-orang yang jauh sebelummu, karena prosesnya juga jauh lebih panjang, pengalamannya lebih jauh gitu. Jadi akhirnya aku selalu pegang itu sih kalau itu. Keren banget Kak Kiki, aduh luar Karena- biasa sekali ya Sobat Sinegama. Alhamdulillah. Oke, nah beberapa hal yang bisa aku rangkum nih dari cerita luar biasa Kak Kiki ini. Yang pertama, Amin. ketika kita ingin meng-apply beasiswa ini, jangan takut, jangan insecure, Manfaatkan peluang, manfaatkan guys. aja. Banyak ya beasiswa di Indonesia, jangan aduh aku kok nggak ada prestasi, Ya. aduh kok aku nggak bisa ini itu, jangan. Tapi kita harus tetap maju, yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mendaftar suatu hal itu, kita harus mengenali diri kita, Kenali diri, kemampuan itu kita, paling penting. apalagi mengelola Ya. stres kita. Jangan sampai kita nggak tahu tujuan Iya, nih, kan betul. kalau kayak Kaki kan dari kecil tuh udah tahu nih bakal jadi guru, dan kemudian melakukan kegiatan yang bisa mengarah ke tujuan dia sampai akhirnya keterima di PMDSU. Iya. Jadi intinya tahu lah tujuan kita gitu, harus tahu Sahabat diri kita. Sinegama. Mungkin bisa kalau mau lebih dalam nih tentang gimana bisa meraih beasiswa PMDSU, bisa langsung DM Kak Kiki mungkin ya. Apa nih nama Instagramnya Iya. nih? Bisa promosi sekalian. Aduh, apa ya? Malu aku sebenarnya. Siapa tahu kan sama Sinegama banyak yang langsung nge-post, keren banget. Oke, guys. Oke. Apa nama IG-nya? RSKI Amalia 28. Tuh Boleh bisa teman-teman. di-follow Kalau Sobat ini Sinegama. ya boleh ditanya langsung. Oke, tuh Kak Kiki membuka peluang tuh buat sobat bertanya-tanya. Ya. Nah, mungkin itu saja sobat perbincangan yang sangat luar biasa. Jujur membuat saya sangat wah kok bisa gitu ya. Amin, S2 semoga sambil ya. S3 kok bisa gitu kan. Alhamdulillah. Nah, gitu sobat, jangan lupa untuk terus menyaksikan episode podcast Pasca Talk lainnya. Pantengin terus Instagram @hmp_ugm dan sampai jumpa.